Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan agama Islam, dan ini merupakan pertemuan pertama kita dalam perkuliahan ini. Dan sebelumnya kami sampaikan selamat datang di Universitas Medan Area. Ahlan wa sahlan. Jadi Universitas Medan Area merupakan universitas yang fokus untuk membina karakter mahasiswa-mahasiswi untuk memiliki kepribadian yang berakhlak, kepribadian mandiri, kemudian memiliki kepribadian yang baik. Nah, salah satunya adalah dengan adanya mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan agama Islam ini. Ya, bisa dilihat pada gambar ini bentuk diskusi, bincang-bincang seorang guru ya, pada siswanya atau mahasiswanya. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, apa sih yang termasuk di dalam materi pembelajaran dalam mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan agama Islam? Kita akan berbicara tentang konsep mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan agama Islam. Nah, yang dimaksud dengan mata kuliah pengembangan kepribadian PAI atau MPK PAI adalah mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan agama Islam, yakni bertujuan untuk mendidik dan menanamkan ajaran Islam secara integral, baik dalam aspek kognitif, afektif, konatif, psikomotorik, sehingga mahasiswa memiliki kepribadian yang utuh dan mampu menumbuh suburkan dan mengembangkan serta membentuk sikap positif dan cinta terhadap agamanya dalam berbagai kehidupan yang kelak diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mata kuliah pengembangan kepribadian ini mencoba menanamkan kepada para mahasiswa-mahasiswi untuk bisa memiliki wawasan yang dalam terkait dengan baik kognitif, ya, cara berpikir, kemudian afektif, psikomotorik, sehingga kemudian mahasiswa itu memiliki kepribadian serta mampu menumbuh suburkan, ya, dia bisa menumbuh suburkan serta mengembangkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mahasiswa kalian tentunya setelah nantinya mendapat pembelajaran mata kuliah agama Islam, kalian harus bisa mengembangkannya, bisa mengembangkan, kemudian bisa memberikan warna kepada orang-orang yang berada di sekitar kalian. Ya, nah, dalam upaya hal tersebut, pendidikan agama Islam di ada memiliki buku paket. Ini buku pendidikan agama Islam. Kemudian kita juga ada buku pengembangan karakter, ya, responsi pendidikan agama Islam. Nanti kita ada pertemuan khusus terkait dengan kegiatan responsi itu. Dan kemudian kita ada buku catatan harian. Nah, ini buku catatan hariannya yang setiap mahasiswa-mahasiswi wajib memiliki buku catatan harian, yang mana kegiatan ini nanti akan dinilai pada akhir pertemuan kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini bisa dilihat pada slide yang ditampilkan arti agama. Kita coba
sedikit buat pengantar. Apa sih itu agama? Agama berasal dari kata a yang berarti tidak, dan gama berarti kucar kacir. Jadi agama berarti tidak kucar kacir, tidak bingung. Artinya bagi orang yang melaksanakan agama, memiliki agama, hidupnya selalu tenang, damai dan berbahagia, optimis, tidak bingung, ada arah dan tujuan. Nah, itu arti agama. Nah, kemudian apa itu agama? Pembagiannya yang pertama ada agama wahyu. Agama wahyu ini adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan siapapun, melainkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajaran ketuhannya bersifat ketauhidan mutlak. Ya. Kemudian yang ketiga disampaikan oleh manusia yang dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Jadi agama wahyu itu ajaran yang berasal dari Allah, sifat ketuhanannya mutlak, bersifat tauhid, mengakui keesaan Tuhan itu hanya satu. Kemudian ajarannya dibawa oleh seorang nabi atau rasul. Nah, ini yang terpenting. Kemudian mempunyai kitab suci. Jadi ada kitab suci, dan kitab suci itu terjamin bersih dari campur tangan manusia. Tidak ada campur tangan manusia dalam hal isi kitab tersebut. Dan kemudian ajaran-ajaran yang bersifat tetap, walaupun kemudian penafsiran-penafsiran dari manusia itu yang tetapi tidak pernah lari dari esensi yang telah diajarkan oleh agama itu sendiri. Nah, kemudian ada agama budaya. Tadi ada agama wahyu, kemudian ada agama budaya. Apa itu agama budaya? Adalah agama yang dihasilkan dari pikiran atau perasaan manusia. Nah, kemudian ajaran ketuhanannya itu paling tinggi adalah mengakui adanya lebih dari satu ketuhanan. Kalau tadi agama wahyu, dia mengakui adanya satu Tuhan. Tapi kalau ajaran agama budaya, dia lebih dari Tuhan. Ada Tuhan bumi, ada Tuhan langit misalnya, atau ada dewa matahari, ada dewa bumi, dewa air, angin, dan lain sebagainya. Ini adalah ciri agama budaya. Nah, kemudian dia tidak disampaikan oleh nabi atau rasul. Artinya dia lahir dari pemikiran dan perasaan manusia itu sendiri. Ya, dibuat satu aturan ya bersama, sehingga kemudian peraturan itu diikuti oleh mereka bersama. Dan kemudian umatnya tidak mempunyai kitab suci. Nah, memang ada kemudian satu agama budaya, dia semacam memiliki kitab suci, tapi sebenarnya bukan kitab suci. Itu hanya sebuah kitab karangan yang berisi tentang pedoman-pedoman hidup, ya. Tentang etika, tentang perbuatan yang mulia, tentang kebaikan-kebaikan, tapi sebenarnya dia bukan kitab suci. Karena kitab suci itu murni berasal dari Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kitab yang ada pada mereka adalah kitab yang mereka karang sendiri. Ya, mereka buat sendiri menurut akal dan kebiasaan serta pikiran yang mereka dapatkan. Nah, kemudian ajarannya berubah-ubah. Jadi sesuai dengan akal pikiran para pemimpin dan tokoh-tokohnya. Misal ketika satu tokoh menyatakan bahwa berburu itu boleh, maka suatu saat peraturan itu bisa berubah, berburu itu bisa dilarang. Atau misalnya berpakaian yang menutup itu adalah pakaian yang hanya menutup dari pinggang sampai kaki.
Maka kemudian satu saat peraturan itu bisa berubah. Nah itu, jadi perubahan-perubahan itu tergantung dari alur pikir para pemimpin dan tokoh-tokohnya. Jadi, nah dapat disimpulkan bahwa agama wahyu yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Kenapa? Karena Islam itu menurut Al-Qur'an bahwa semua agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua nabi dan rasulnya adalah Islam. Ya. Ya, ada dalilnya, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala min. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia akan tertolak. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.